Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat-Nya lah kita masih sempat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada bintangnya padang pasir, mahkotanya Abdullah, berliannya Siti Aminah, selimut malamnya Siti Khadijah. Tak lain dan tak bukan baginda Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Langsung saja saya akan menyampaikan satu judul ceramah yang berjudul Berbaktilah kepada kedua orang tua. Dalam ajaran Islam, berbakti kepada kedua orang tua yaitu birrul walidain yang memiliki kedudukan yang sangat agung. Saking pentingnya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita dan tidak menyembah yang lain kecuali Allah dan tidak menyekutukan Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'annya surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadaha rabbuka alla ta'budu illa ayyuhu bil walidain ihsan imma yablughanna indaka kabra ahaduhuma aw kiluma aw lahuma ufiya wala tanharuma wala kullahuma kaulan kariman, yang artinya, dan Tuhanmu telah memperintahkanmu agar kamu berbakti kepada kedua orang tuamu dan tidak menyembah yang lain selain Dia. Jika ada salah satu di antara kedua orang tua kita yang sudah berlanjut usia, maksudnya sudah tua, maka jangan sekali kita menyatakan perkataan atau membentak keduanya. Ucapkanlah perkataan yang baik dan mulia kepada mereka. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Kapankah waktu kita untuk berbuat dan berbakti kepada kedua orang tua kita? Jawabannya adalah hari ini. Selagi mereka masih bersama kita dan masih hidup di dunia, maka kita berbaktilah kepada mereka. Janganlah kita menjadi anak yang durhaka dan menjadi anak yang tidak peduli terhadap orang tuanya. Janganlah di hari kemudian nanti baru kita menyesal, karena sesungguhnya penyesalan itu selalu ada di akhir, bukan di awal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, ada seorang anak muda yang datang untuk bertemu kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah di antara kerabatku yang aku harus berbuat baik kepadanya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ibumu." Kemudian anak itu bertanya lagi, "Ya Rasulullah, siapa lagi?" Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menjawab pertanyaan seorang pemuda itu, yaitu dengan jawaban yang sama, "Ibumu." Kemudian anak itu bertanya lagi, "Ya Rasulullah, siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Ibumu."
Pertanyaan terakhir dari seorang pemuda itu, "Ya Allah, ya Rasulullah, siapa lagi selain ibuku?" Rasulullah menjawab, "Baru ayahmu." Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama ibu kita 3 kali, sedangkan memiliki kedudukan yang sangat tinggi? Contohnya yang pertama, ibu kita telah mengandung kita selama 9 tahun dan juga merasa kesulitan di saat beraktivitasnya karena sedang mengandung. Yang kedua, ibu yang telah melahirkan kita dengan bertaruh nyawa hingga mekorbankan nyawanya hanya untuk kita terlahir di dunia. Yang ketiga, yaitu ibu merawat kita dan menyusui kita dan memberikan kasih sayang kepada kita dari sejak kecil hingga besar. Tapi kita sebagai seorang anak jangan lupa juga pengorbanan seorang ayah. Yang pertama, ayah memiliki kedudukan yang sangat mulia. Yang pertama, mencari nafkah. Yang kedua, mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang lebih baik, jujur, dan soleh dan soleha. Yang ketiga, yaitu ayah juga memberikan perhatian kepada anak-anaknya dan memberikan nasihat agar anaknya selalu berada di jalan yang benar dan tidak salah jalan. Kita sebagai seorang anak, cara kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita cukup sederhana, namun bermakna. Contohnya, kita membantu membersihkan pekerjaan rumah. Yang kedua, kita seorang anak harus merawat kedua orang tua kita ketika mereka sedang sakit. Dan juga kita sebagai seorang anak harus bersabar dalam menghadapi kondisi, situasi orang tua kita. Dan jangan lupa kita sebagai seorang anak juga perlu meminta doa atau ridho kepada kedua orang tua kita selagi kita jauh dari mereka. Dan contohnya kita pergi merantau seperti itu. Kesimpulan dari ceramah saya yang saya sampaikan bahwa tadi, yaitu selagi orang tua kita masih ada, jangan lupa berbuat baik kepada mereka dengan menghormatinya, menghargainya, dan menyayanginya, dan membantu